Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku di channel My Tarot Indonesia. Dan kali ini aku akan memberikan general reading untuk bulan April 2021, khususnya untuk teman-teman yang berzodiak Aquarius. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah general reading, jadi mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Aquarius. Tetapi terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Untuk readingan kali ini aku akan membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mengenai karir atau keuangan kamu, dilanjutkan dengan kesehatan, lalu dengan kehidupan asmara kamu. Oke, di sini kita sudah ada satu pile kartu, kita akan segera shuffle dan kita akan langsung mengetahui mengenai readingan di bulan April 2021 ini untuk kamu yang berzodiak Aquarius. Aku juga tidak lupa mengingatkan teman-teman agar like, subscribe, dan komen videonya, agar kedepannya aku juga bisa memberikan video-video readingan lainnya yang bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, kita akan mulai dengan readingan yang pertama mengenai karir atau keuangan kamu di bulan April 2021 ini. Untuk kamu yang berzodiak Aquarius. Ada Queen of Swords, ada Five of Pentacles, dan ada Strength. Oke. Ada Temperance, ada Five of Swords. Oke. Dan di bottom of the deck kita ada Six of Pentacles. Oke, ini terlihat semua ya. Ya. Oke, untuk karir ataupun keuangan kamu di bulan April ini, untuk kamu yang berzodiak Aquarius, di sini kelihatannya kamu akan mendapatkan suatu pekerjaan baru, bisa klien baru, bisa project baru, apabila memang kamu bekerjanya di suatu hal yang berhubungan dengan suatu project. Di sini karena ada Queen of Swords dan Five of Pentacles, yang artinya ada seseorang atau klien, mungkin klien atau customer, mungkin juga bisa atasan kamu yang memberikan kamu suatu pekerjaan di mana kamu bisa melaju ke depan dengan cukup jauh seperti itu. Nah, di sini aku ibaratkan mungkin bisa berupa project, bisa berupa klien baru seperti itu. Dan di sini kamu yang akan menjadi kurang lebih kamu menjadi leadernya, kamu menjadi pemimpinnya. Mungkin dalam project tersebut kamu ditunjuk sebagai manajer dari project tersebut atau orang yang mengelola project tersebut, in charge untuk semuanya, untuk hal-hal krusial yang berhubungan dengan project tersebut. Di sini yang perlu kamu perhatikan adalah the Temperance dan Five of Swords. Five of Swords. Kenapa? Karena sepertinya kalau aku lihat ini bisa projectnya cukup signifikan, cukup besar. Mungkin antara klien atau project ataupun pekerjaan ini cukup besar, sehingga kamu benar-benar harus menyeimbangkan antara kepentingan pekerjaan dengan kepentingan tim kerja kamu. Nah, seperti itu, kepentingan personal. Pastikan ada keseimbangan di situ. Jangan sampai berat sebelah. Jangan sampai kamu mengorbankan semua kepentingan tim kerja kamu untuk mencapai kepentingan pekerjaan, atau sebaliknya seperti itu. Jadi kamu harus berusaha menyeimbangkan. Karena ini project yang mungkin skalanya cukup besar, cukup berpengaruh di perusahaan ataupun bisnis kamu, sehingga sangat disarankan kamu bisa menyeimbangkan di sini. Jadi pastikan apa yang dikerjakan oleh tim kerja kamu ataupun tim bisnis kamu itu memang sesuai dengan ekspektasi pekerjaan yang memang harus kamu lakukan, ataupun fungsi pekerjaan yang dipegang oleh masing-masing orang. Nah, seperti itu kurang lebih. Karena di sini kamu yang akan memegang peranan penting, kamu sebagai leadernya, kamu sebagai pemimpin di sini. Jadi pastikan semuanya bisa berjalan lancar.
Oke, di sini ada Six of Pentacles juga. Di sini kamu juga diharapkan bisa memberikan suatu penghargaan, terutama untuk orang-orang yang sudah membantu kamu dalam melakukan proyek ini nantinya. Karena ini akan berbuah sangat baik untuk kamu ke depannya, untuk bulan-bulan berikutnya. Seperti itu. Jadi, berikan apresiasi terhadap misalkan tim kerja kamu ataupun mungkin tim marketing kamu yang membantu mengenalkan proyek ini sehingga proyek ini bisa deal atau closing seperti itu, atau mungkin ada seseorang teman kamu atau kerabat kamu yang mengenalkan klien yang cukup berpengaruh. Nah, berarti tunjukkan rasa apresiasi kamu kepada teman ataupun kerabat kamu tersebut sehingga mereka merasa dihargai, dan tentunya ini akan berbuah baik untuk karir ataupun keuangan kamu di bulan-bulan berikutnya seperti itu. Oke? Jadi aku mengucapkan good luck untuk kamu dan semoga proyek apapun ataupun pekerjaan apapun yang akan kamu dapatkan di bulan April ini semuanya bisa berjalan lancar atas pimpinan kamu, di bawah pimpinan kamu, oke? Cukup sekian untuk readingan kita mengenai karir ataupun keuangan kamu, Aquarius, di bulan April ini. Aku akan lanjut dengan tema kesehatan, mengenai kesehatan. Ada Page of Wands. Oke, di sini ada Ace of Swords dan di sini juga ada Wheel of Fortune. Ya. Oke, ada Two of Cups dan ada The Lovers juga. Dan di bottom of the deck kita ada Ten of Wands. Oke, ada Ten of Wands di sini. Oke. Ya, untuk para Aquarius di bulan April 2021 ini, untuk hal kesehatan ini adalah waktu yang sangat tepat untuk kamu mencari suatu aktivitas yang baru ataupun mungkin memulai kegiatan yang sudah kamu rencanakan sejak lama, seperti itu. Ini adalah waktu yang sangat tepat di bulan April ini, karena ada Page of Wands sama Ace of Swords. Artinya ada sesuatu yang memang sudah kamu rencanakan mungkin dari beberapa minggu atau beberapa bulan sebelumnya, sebelum bulan April ini, dan ini adalah saat yang tepat kamu untuk memulai tindakan Ace of Swords secara nyata. Kenapa? Karena ini bisa menjadi titik balik atau siklus kamu untuk mencapai kehidupan yang lebih seimbang dan lebih sehat tentunya ya. Jadi misalkan kamu sudah berencana nih untuk pergi ke gym, atau mungkin kamu sudah berencana untuk bergabung di suatu klub olahraga tertentu dari bulan-bulan berikutnya. Nah, inilah saat yang tepat di bulan April ini kamu untuk merealisasikannya seperti itu. Kenapa? Karena di sini ada Two of Wands sama The Lovers. Di sini akan ada hadir seseorang. Di sini The Lovers bukan artinya seseorang pasangan hidup atau pasangan. Ini lebih ke akan ada lingkungan. Ketika kamu melakukan aktivitas tersebut, kamu dengan sendirinya akan bertemu dengan lingkungan ataupun orang-orang yang akan mendukung kamu juga, seperti itu. Di sini The Lovers diartikan seperti itu. Kenapa? Karena di sini Two of Wands, aku melihatnya mungkin kamu tipe orang yang lebih suka dalam aktivitas yang beramai-ramai seperti itu. Minimal mungkin ada teman-teman ataupun orang-orang yang kamu kenal di aktivitas tersebut, maka kamu akan lebih terpacu untuk melakukannya. Terutama aktivitas fisik ya, misalkan olahraga, kamu jogging. Kamu lebih suka mungkin jogging bersama teman-teman atau kamu ke gym. Tentunya kalau ke gym, walaupun kamu pergi sendiri, nanti di tempat gym itu kemungkinan kamu akan bertemu dengan teman-teman baru yang juga akan mendukung kamu untuk melakukan gym bareng, dan mungkin kalian bisa menjadi teman baik pada akhirnya, seperti itu. Jadi di sini bulan April ini benar-benar waktu yang tepat untuk kamu merealisasikan rencana-rencana yang berhubungan dengan peningkatan aktivitas fisik yang bisa berpengaruh baik untuk kesehatan kamu, seperti itu. Sedangkan dari sisi kesehatan sendiri, aku melihatnya sepertinya kamu ada sedikit kelelahan fisik yang aku lihat di sini karena ada Ten of Wands. Mungkin pekerjaan kamu akhir-akhir ini cukup sibuk, kamu banyak lembur, kamu harus banyak bekerja di weekend barangkali. Atau mungkin kamu ada beberapa project
yang cukup menguras tenaga dan energi kamu seperti itu. Ini ada di sini aku menangkap ada sedikit energi lelah di dalam fisik kamu seperti itu. Ini benar-benar kelihatannya ini benar-benar bergantung pada fisik nih, gitu. Jadi ada baiknya di bulan April ini kamu juga memperhatikan dengan lebih seksama apabila kamu merasakan mungkin ada bagian-bagian dari tubuh kamu yang mungkin terasa kurang enak. Mungkin kamu merasa pegal-pegal, mungkin kamu merasa sakit kepala, mungkin kamu merasa sedikit kurang enak badan, seperti itu. Pastikan apabila kamu merasakan hal-hal tersebut, cepat diobati, gitu. Cepatlah berkonsultasi mungkin kepada dokter, ataupun mungkin kamu langsung perbanyak waktu istirahat kamu mengambil cuti dan sebagainya, seperti itu. Karena dari sisi kesehatan fisik memang kamu cukup ada kelelahan sih di sini. Jadi pastikan kamu mengambil langkah-langkah yang memang tepat. Jangan sampai membiarkan kelelahan itu menjadi semakin intens sehingga pada akhirnya nanti kamu malah jatuh sakit. Oke? Jadi pada kesimpulannya pastikan untuk merealisasikan apapun rencana kamu agar kamu bisa bergerak lebih aktif di bulan ini, karena akan ada banyak sekali lingkungan ataupun orang yang mendukung kamu nantinya. Dan pastikan apabila kamu merasakan kelelahan di fisik kamu ataupun ketidakenakan di fisik kamu, cepat lakukan langkah-langkah untuk mengobatinya agar ini tidak berlanjut dan kamu tidak jatuh sakit sehingga kamu bisa tetap sehat di bulan April ini. Oke? Aku mendoakan agar kamu tetap sehat selalu di bulan April 2021 ini. Ya, untuk tema kesehatan cukup sekian. Aku akan lanjut mengenai kehidupan asmara kamu di bulan April ini. Untuk kamu yang berzodiak Aquarius, wah, ini terlempar sana sini. Oke, di sini ada Page of Cups, di sini ada Ace of Pentacles. Di sini tadi ada Nine of Swords, oke. Di sini ada The High Priestess. Oke. Di sini ada The Fool. Dan di bottom of the deck kita ada The Hermit. Oke, di bottom of the deck The Hermit. Ya. Oke, untuk kehidupan asmara kamu di bulan April ini, khususnya aku melihatnya mungkin di sini lebih cenderung ke kamu yang mungkin sedang mencari pasangan ataupun mungkin sedang melakukan pendekatan ke orang lain, ataupun mungkin kamu masih single dan kamu masih dalam tahap pencarian. Aku kalau boleh menyarankan dari readingan kita pada kali ini, di bulan April ini ada baiknya kamu beristirahat sejenak dari kegiatan-kegiatan semacam itu. Kurang lebih seperti itu. Dari masa pencarian intens kamu, kurang lebih seperti itu. Kenapa? Karena di sini ada Nine of Swords. Aku ngelihatnya kamu mungkin masih sedikit kebayang-bayang masa lalu ya. Di sini aku nggak bisa bilang apakah itu mantan. Mungkin salah satunya adalah mantan, bisa jadi salah satu faktornya adalah mantan, dan bisa jadi adalah hubungan-hubungan kamu yang terdahulu yang mungkin kurang baik untuk kamu, ataupun kamu memiliki pengalaman-pengalaman tidak enak gitu. Kamu masih sedikit terbayang-bayang di sini, sehingga kamu kadang masih merasa sedih, kamu masih merasa galau, dan kamu malah masih mempertanyakan diri sendiri gitu. Istilahnya masih ada sedikit pikiran-pikiran negatif yang ada di kepala kamu mengenai suatu hubungan seperti itu. Nah, ada baiknya jadi kamu beristirahat sejenak saja di bulan April ini. Kalau bisa, lebih utamakan bertemu dengan orang-orang yang bisa mensupport kamu. Di sini ada Page of Cups, ada Ace of Pentacles juga. Nah, di sini benar-benar disarankan agar kamu menyegarkan kembali, belajar menyayangi diri kamu lagi. Seperti itu. Karena selama ini mungkin karena banyak pengalaman pahit ataupun pengalaman yang kurang enak, kamu mungkin secara tidak langsung kamu ada rasa bersalah terhadap diri kamu sendiri. Mungkin kamu tidak bisa memaafkan diri kamu sendiri, walaupun pada kenyataannya sebenarnya bukan kamu yang salah seperti itu. Tetapi mungkin karena pengalaman yang kurang enak, akhirnya kamu malah menyalahkan diri kamu sendiri seperti itu. Dan di sini ada Page of Cups. Di sini semesta benar-benar ingin kamu
ingin kamu agar tidak berhenti menyalahkan diri kamu sendiri, gitu. Dan sebaliknya, mulailah untuk mencintai diri kamu sendiri, gitu. Karena di sini ada High Priestess ya. Di sini energinya cukup kenceng loh High Priestess. Soalnya tadi sampai kelempar ya. Jadi benar-benar kamu ada baiknya di bulan ini manfaatkanlah bulan April ini bukan untuk mencari siapapun. Kalau memang ada yang mendekati kamu ya anggap saja itu sebagai sebagai salah satu cara untuk menghibur kamu, tetapi yang terpenting adalah bulan April ini adalah kesempatan kamu untuk introspeksi diri, melihat ke dalam diri kamu sendiri, seperti itu. Ingat bahwa kamu itu harus belajar mencintai diri kamu dulu. Lepaskanlah mungkin pikiran-pikiran negatif tentang diri kamu sendiri. Kalau aku lihat di sini kebanyakan yang kamu pikirkan itu justru bukan orang lain tapi terhadap diri kamu sendiri gitu. Jadi kamu melihat masa lalu kamu, mungkin pengalaman pahit kamu di masa lalu, dan kamu banyak menyalahkan diri kamu sendiri seperti itu. Nah, tentunya terlepas dari pihak mana yang salah, karena tentunya ini setiap kondisi kan berbeda-beda antara Aquarius satu dengan Aquarius lainnya, tentunya harus disesuaikan dengan kondisi kamu. Tetapi di sini intinya adalah kamu harus introspeksi diri. Gitu, belajarlah mencintai diri kamu kembali. Karena di sini sepertinya kamu banyak menyalahkan diri sendiri sih atas pengalaman-pengalaman yang di masa lalu yang mungkin kurang enak. Agar kamu bisa memulai siklus baru di sini. Aku ngelihatnya the full di sini energinya sangat minim. Jadi masih masih segelintir aja gitu. Sebenarnya semesta ini sudah lagi menunggu kamu untuk memulai siklus yang baru, untuk memulai sesuatu lembaran baru. Semesta lagi nunggu nih. Cuma semesta sepertinya ngelihat kamu masih belum siap karena kamu masih merasa sedih, kamu masih sering menyalahkan diri kamu sendiri juga atas kejadian-kejadian di masa lalu seperti itu. Jadi di sini ada segelintir bukan segelintir harapan ya. Sebenarnya semesta yang lagi nunggu nih. Kalau kamu sudah benar-benar siap, kamu sudah benar-benar bisa mencintai diri kamu sendiri, maka semesta siap memberikan kamu suatu siklus yang baru seperti itu. Mungkin belum di bulan April ini, karena di bulan April ini semesta lebih mengedepankan agar kamu introspeksi diri dan belajar mencintai diri kamu kembali. Dan mudah-mudahan di bulan-bulan berikutnya siklus yang baru yang benar-benar lebih positif dapat terjadi kepada kamu. The Fool. Dan di sini juga ada The Hermit. Artinya, aku melihat The Hermit di sini lebih banyak berhubungan dengan inner self kamu sebenarnya gini. Jadi begini, aku melihatnya kamu ingin sekali menjadi seseorang yang membawa pengaruh kepada orang lain, membawa perubahan kepada orang lain, seperti itu. The Hermit kan pembawa perubahan, pembawa cahaya terhadap orang lain, bukan untuk diri dia loh. Nah, mungkin inilah kenapa kamu sering menyalahkan diri kamu sendiri nih. Mungkin di pengalaman masa lalu setelah putus misalnya, kamu merasa kamu yang gak berdaya, kamu yang gak bisa mengubah dia, kamu yang tidak membawa perubahan apa-apa, sehingga dia akhirnya ya memilih kepada orang lain atau memilih untuk memutuskan hubungan, misalkan seperti itu. Padahal kamu ingin sekali loh menjadi seorang yang membawa perubahan di situ. Ini sangat positif loh sebenarnya. Kamu memiliki kamu memiliki daya tarik tersendiri kalau aku bilang, karena jarang loh ada orang yang ingin membawa perubahan kepada orang lain, dan kamu itu adalah salah satu orang yang dengan tipe seperti itu, yang ingin membawa perubahan kepada orang lain, perubahan yang baik tentunya ya. Seperti itu. Nah, tentunya tetapi ini hanya bisa kamu lakukan satu ketika kamu berhasil mencintai diri kamu sendiri sehingga kamu bisa membawa pengaruh yang baik juga kepada orang lain. Dan kedua adalah ketika kamu berhasil menemukan orang yang tepat. Sekali lagi, semesta ini udah nunggu kamu sih untuk memulai siklus baru. Semesta mungkin udah gregetan juga nih, pengen mulai nih. Cuma mungkin kamu harus belajar dulu nih di bulan April ini. Jadi ambil nafas sejenak, mundur sejenak dari segala kegiatan pencarian di luar sana. Dan coba introspeksi diri kamu lagi, sayangilah diri kamu lagi, cintailah diri kamu sendiri, sehingga kelak nanti kamu akan menemukan orang yang tepat dan kamu bisa benar-benar membawa perubahan untuk dia sebagai seorang The Hermit untuk dia. Oke? Aku mendoakan yang terbaik untuk kamu, dan aku yakin setelah kamu melewati fase-fase yang mungkin cukup sulit seperti ini, aku yakin kamu pasti bisa menemukan kebahagiaan dan memulai siklus yang baru yang lebih baik pada akhirnya. Amin.
Oke, teman-teman Aquarius, cukup sekian untuk readingan kita mengenai kehidupan asmara kamu. Dan cukup sekian pula untuk general reading kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.